Ya, ketemu kembali Mbak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi ngecek kedinginan AC Mbak, sampai di berapa dia mati kompresornya. Karena terus terang saya punya kompresor. Iya, kompresor Mbak. Saya punya AC ini sudah bermasalah Mbak, sudah sedikit berbunyi, sudah sedikit ngerek begitu Mbak. Jadi suaranya kasar. Ini kebetulan untuk evapnya sudah 5 tahun Mbak ya, belum dibersihkan ini. Tapi sebelum ke sana saya coba tes dulu monitoring AC sampai di berapa dinginnya. Ini saya colokkan kemarin Mbak. Nanti kita lihat. Ini kok enggak mati-mati ya. Posisi AC full. Ini saya kasih mentok. Ini saya kasih mentok sampai di 13,5. Anunya saya kasih masuk di sini Mbak, sensornya. Ini belum mati, bertahan di 13,6. Memang baru nyala AC sih, mungkin mendinginkan ruangan dulu mungkin ya. Tapi saya di tempat panas nih Mbak, separuh mobil kena panas. 13,7 derajat, belum mati. Saya pakai alat begini Mbak, ini saya kasih nyala dengan baterai. Untuk ngetesnya, tapi kayaknya kurang bagus ini alatnya ini Mbak. Masih bagus yang saya beli yang pertama. Mentok di 13,7 udah mati-mati ya. Atau memang lantaran baru nyala. Mobil tua Mbak, banyak kebocoran, angin bisa keluar. 13,7 belum mati AC-nya. Sudah dingin Mbak, belum mati ya. Jangan-jangan tidak mati Mbak. Mati Mbak, cuman tidak tahu tumben kok lama sekali ya. Mati, berarti di 13,7 matinya. Oh, belum mati Mbak, kipas radiatorku jalan. Yang jelas 13,6 ini sudah mati belum ya? Belum berarti, karena dia masih menurun. Untuk pendinginannya masih turun, berarti belum Mbak. Kita lihat mati di berapa nih.
karena memang baru dinyalakan mobilnya nih mas, baru dinyalakan, AC juga baru nyala. Kok lama sekali ya? Berarti sudah cuma bertahan di 12,7, sudah mati kayaknya mbak. Harus dilihat juga kipas yang di depan kalau melihat mati tidaknya. Ini sih 13. Oh sudah mati AC mbak. Mati belum ini ya? Lampu AC sengaja saya kasih naik RPM nya mbak ya. Saya mau lihat sampai di berapa. Aduh ini sudah mulai lemah ini ente. 12 sampai 12 mbak. Lama mbak ya? Atau mendinginkan ruangan dulu? Tapi kan saya monitor yang di situ. Berarti ini masih radiator sudah mulai main. Mesin radiator apa mbak? Kipas radiator sudah mulai berputar. Ada apa di belakang mbak? Kok bunyi? Ini mbak keuntungannya kalau di continuous untuk kita punya sensor jarak ya. Jadi biar tidak posisi mundur pun dia aktif. Jadi kalau ada apa-apa lewat dia berbunyi. Fix berarti cuma mencapai di 12. Untuk kedinginannya cuma sampai di 12 mbak ya, 11,9. Tunggu dulu lah mbak, santai. Saya mau monitor sampai di berapa tingkat kedinginannya, baru dia mati. Saya gas tinggi. Sampai di berapa sih ini? Belum mati-mati. Mungkin kotor ya papnya mbah, mungkin minta dikasih bersih semua, nanti di sere semuanya untuk penanggulangannya. Sampai 10. Sampai berapa sebenarnya ini?
set RPM nya mbak. Saya mau lihat mati sampai di berapa ini AC ini. Mati 9,3. Mati belum ini? Belum. Ini radiator menyala. Pas radiator menyala, atau sudah mati. 9,3 tadi mbak ya. Saya monitor 9,3. Atau mungkin belum stabil, jadi masih lari-lari. Karena memang posisinya memang baru menyala. 93 termonitor terakhir mbak ya. Ini kipas radiator menyala, sedikit turun ampere. Oh iya, karena saya switch mbak ya, kipas AC nya saya switch. Saya switch kipas AC di saat kipas kondensor, di saat kipas radiator aktif, kipas kondensor mati. Karena saya switch, saya lupa betul mbak. Jadi sedikit ada perbedaan, berarti ini AC belum mati kayaknya. Terakhir saya monitor 9,3 mbak ya. 9,3, cuma saya belum bisa lihat ini mas, karena tidak bisa saya monitor ke depan ini mbak. 93, 92 belum mati. 91, 90 keduluan kipas radiator menyala mbak. Ke 90 mbak ya, kita terus lagi nanti. Untuk ruangan sudah lumayan dingin mbak, sudah lumayan dingin. Wah ini video terlalu panjang ini mbak, biasa aja lah, diupload apa adanya. Untuk jarum sensor suhu ini mbak ya, saya punya mbak ya. Dia selalu di bawah baut, pokoknya bermain di situ saja. Tadi turun di 9 mbak ya. Saya mau cari momen dimana dia mati pas posisinya memang di 3 nih mbak ya, atau memang kalau 3 agak musuh mati. Biar posisi mati mbak, kipas dinginnya tidak terlalu ngefek mbak ya, biar kipas yang di depan mati. Maksudnya saya punya sistem kipas bukan sudah tidak visco mbak, di sini sudah saya modif mbak ya. Tapi untuk mengirit voltase atau mengirit stromnya, saya bikin di saat kipas radiator menyala, kipas yang di kondensor mati, begitu loh mbak. Untuk manajemen ini, tapi seperti mbak lihat tadi ya, tidak terlalu signifikan walaupun kipas yang di kondensor mati pada saat AC menyala, tidak terlalu signifikan ya. Ini hawanya masih dingin mbak ya, 9,8. Saya masih mencari titik di bawah mbak, karena ada sesuatu nanti nanti efeknya bagaimana, terus setelah dikasih bersih bagaimana, begitu loh mbak. Tadi saya dapat titiknya di 9,
dingin ruangan. Sama ya. Kita lihat di saat kipas kondensor mati dan hanya mengandalkan kipas tarikan dari radiator, suhu pun tidak terlalu naik banyak untuk panasnya, masih bertahan di 10 ya. Ini saya kasih sedikit naik RPM nya mbak untuk ngetes. Ini mbak, saya punya kipas radiator itu pakai punyanya Karimun 2 biji mbak ya. Untuk kondisi pada saat nyala AC dan nyala apa ya, nyala kipasnya, nanti kita lihat mbak ya. Ini belum menyala. Ini kipas radiator belum nyala. Ini kipas anu sudah menyala mbak ya. Kipas kondensor menyala karena saya beri tanda ini ada hijau-hijau ini. Kalau hijau-hijau ini menyala, kipas kondensor itu aktif mbak. Nah kalau mati begini bisa dua kemungkinan, antara AC mati atau kipas radiator menyala. Nah ini kipas radiator sudah menyala dua-dua. Untuk dia punya voltase 13,8. Coba saya nyalakan kamera mbak ya. Saya punya kamera itu ada 9 biji mbak, rupanya lumayan juga nyedot itu mbak. 2 ampere dia sedot, 2 ampere. 9 kamera dia kasih turun jadi 13,6. Ini saya punya anu mbak ya, saya punya coil. Ini saya punya coil naik di 22 volt. Untuk ampernya naik mbak ya, ampernya naik. Kalau tidak salah itu taruhnya ada sampai 1 ya, ada sampai 1 ya kalau tidak salah ini. Tapi kalau saya gas, coba kita gas. Baru saya sadar rupanya kamera ngambil lumayan juga, ngambil setrum. Kamera 9 biji. Saya setel di 22 mbak ya, 21,9 ya, 22 lah, bermain di 22. Ampernya naik mbak ya, ampernya naik ya, ampernya naik turun. Kalau Taruna kalau tidak salah cuma tidak sampai 1 ampere kayaknya untuk coil. Bertahan di 10,7 kayaknya memang ini mbak ya. Tapi kok ini kok sudah mati, saya tidak tahu. Masih dingin mbak. Ruangan sudah adem. Atau coba saya kasih nyala kedua. Ini saya kasih nyala kedua. Ini posisi di 2 mbak ya, kipasnya ini 97, berarti tadi terakhir tadi 85 mbak ya. Paling bawah tadi 85. Saya pakai begini mbak ya. Untuk monitor saya pasangkan baterai. Ini untuk monitor rumah saya mbak. Jadi di sini nih
dilewati garis khatulistiwa. Jadi untuk segi panasnya tuh lumayan Mbak, kadang sampai 40 lebih, sampai 40 lebih panasnya. Enggak percaya kemari Mbak, kalau enggak percaya. Ini di 2, saya coba gas. Biasanya mati loh, kena mati toh. Delapan 85, 84, 83, 82, 8, 79, 77, 75, 73, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 63. Ayo, saya mau lihat kau sampai di mana kau. 60, 59, 5.9, 5.8. Saya mau lihat kamu sampai di mana. Ini kipas kondensor mati Mbak ya. Ini kipas kondensor mati. Buat teman-teman yang mungkin bukti kalau ini kipas kondensor mati kena hisapan dari kipas radiator. Nah itu toh Mbak, terbukti menghisap Mbak ya, sampai 4, 4,7, 4.7, 4.6, 44. Jadi kesimpulannya kipas radiator saya itu berfungsi menghisap sampai nembus ke kondensor Mbak ya. Karena bisa dilihat di sini turun juga. Tapi kayaknya AC belum mati nih. 4,2 kok belum mati ya? Aneh. Ini saya coba tes Mbak. Sampai 3. Sampai 3 Mbak. Dinginnya, wih dingin sekali Mbak. Ini bukti kalau kipas radiator saya berfungsi menghisap, mendinginkan, bukan cuma mendinginkan radiator Mbak ya, tapi juga mendinginkan kondensor. Terbukti itu Mbak ya. Saya coba gas lagi. Tapi AC-nya ini sampai tangan saya kedinginan loh Mbak. Masa belum mati? Aneh ah. Pantes kadang menggigil. Matinya di mana ya? Tapi kadang kadang-kadang bunyi cetak Mbak. Menggigil Mbah, dingin sekali. Sampai berapa nih? Tidak mati nih AC nih. Nah ya. Atau coba saya matikan dulu. Bagaimana ya? Padahal kemarin juga bunyi cetak. Kok enggak mati ya?
kipas cepat lagi mbak, tapi saya kasih mati dulu mbak, jangan-jangan saya kasih full. Dingin sekali mbak. Coba nanti saya belum putar-putar di YouTube sih mbak, coba nanti saya cari referensi orang-orang yang dipasang di sini nanti sampai berapa ya paling dingin ya. Tapi kemarin itu cetak kenapa ini tidak mau mati ya? Saya kasih mati dulu mbak, coba kita lihat suhunya berapa, naik tidak. Naik, saya kasih nyala. Biasanya bunyi cetak, ini kenapa ya? Tapi dinginnya kok masih dingin ya mbak? Kita lihat suhu stabilnya berapa. Tanpa digas itu mbak ya. Masa tidak mau nyuit off? Aneh. Berarti di 10 mbak ya. Tapi kalau tidak nyuit off otomatis membeku mbak dan rusak. Tapi tidak juga rusak. Nah, baik kompresornya juga tidak rusak, cuman kalau masalah bunyi kasar memang sudah lama mbak. Coba digas lagi, mati di mana ya barang ini? Kayaknya termistor
motor atau termostat AC-nya bermasalah ini Mbak. Tapi kalau bermasalah kok ndak rusak juga sih Mbak. Cuma kemarin itu bunyi. Atau malu-malu mungkin Mbak, tidak mau mati. Ya sudah, begitu saja Mbak ya, intinya saya cek tadi untuk kedinginan masih mencapai di berapa tadi ya, dengan mencolokkan sensor di sini masih mencapai berapa tadi ya Mbak ya, 2,5 atau berapa tadi, saya lupa Mbak. Ya kira-kira begitu Mbak. Nanti rencana coba nanti dibersihkan baik dari kondensor atau evapnya satu-satu Mbak. Ini untuk sementara pengecekan dulu. Oh begini, nanti bagaimana begini, harusnya sebenarnya di Mbak ya, untuk segi lamanya berapa menit, berapa detik, cuman nggak usah lah potokan. Kalau untuk suhu ruangan ini saya cabut Mbak, saya pasang. Oh, atau saya gandeng Mbak ya, yang dekat termistornya itu ya, ini digandeng di dekat situ begitu ya, supaya tahu suhu sebenarnya. Ayo Mbak, kira-kira begitu saja Mbak, sekedar iseng-iseng intermezzo ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mbak-mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak bersyukur, dan sedekah tentunya. Buat teman-teman muslim, selalu berbanyak sholawat dan perbaiki sholat. Wassalam.